Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kian pekat menyelimuti ruas jalan protokol di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya di Jalan Yosudarso di mana asap menyebabkan jarak pandang mengganggu aktivitas warga di pagi hari. Warga pun harus menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan debu. Dikhawatirkan kondisi ini akan memicu gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 241,65 hektar are dan tersebar di 4 kecamatan dengan total 265 kejadian. Sekarang tuh tebel banget soalnya kan bekas kebakaran, jadi lumayan mengganggu aktivitas semua orang gitu. Pagi ini mulai tebelnya? Iya, mulai pagi ini. Gimana? Kalau bernapas gimana? Tanpa masker? Tanpa masker tuh kayak rasanya sesak, rasanya berdebu gitu. Hingga kini upaya pemadaman terus dilakukan tim Satgas Karhutla Kota Palangkaraya, dibantu tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Dalkarhutla Dinas Kehutanan serta BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tak terima mobil mewahnya tersenggol motor, seorang pria tega melakukan perusakan motor pengemudi ojek online di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Perusakan tetap dilakukan meski pengemudi ojol sudah meminta maaf berulang kali. Seorang pengemudi mobil mewah terekam warga merusak motor seorang driver ojek online di Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara korban hanya pasrah melihat motor yang dipakai untuk mencari nafkah dirusak. Kejadian bermula ketika driver ojol tak sengaja menyenggol spion mobil mewah yang tengah melintas. Pengemudi mobil mewah lalu memberhentikannya dan driver ojol langsung meminta maaf. Namun permintaan maaf tidak diterima hingga terjadi insiden perusakan. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, dihancurin motornya. Kondisi motornya parah bang. Kalau itu sih lampu depannya aja. Lampu depannya? Lampu depannya aja yang itu pakai batu. Pasca video viral, petugas Polsek Pesanggerahan mengumpulkan keterangan saksi dan masih mendalami penyelidikan termasuk mengejar pelaku perusakan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal bertabrakan di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Tabrakan kapal membuat ratusan penumpang panik berhamburan menyelamatkan diri. Ratusan penumpang kapal lari berhamburan menjauh dari dermaga saat 2 kapal tiba-tiba bertabrakan di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Tabrakan berawal saat kapal Permata Obi akan bersandar di dermaga. Namun tiba-tiba kecepatan kapal bertambah dan seketika menabrak buritan kapal Queen Mary yang siap berlayar. Diduga insiden ini akibat angin kencang dan gelombang tinggi yang datang tiba-tiba membuat kapal Permata Obi hilang kendali. Meski tidak ada korban jiwa, kedua kapal dan sejumlah muatan kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami kerusakan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sebanyak 50 unit bus Sinar Jaya yang terparkir di sebuah area parkir di Kabupaten Bekasi terbakar. Kebakaran memicu ledakan berkali-kali diduga dari mesin bus. Ledakan keras berkali-kali terjadi saat kobaran api melahap habis puluhan bus Sinar Jaya di sebuah parkiran di Jalan Inspeksi Kalimalang Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api dan lokasi kebakaran yang dekat dengan permukiman membuat warga panik. Sedikitnya 40 personel tim damkar berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dipastikan bus yang terbakar merupakan bus yang sudah tidak beroperasi dan diparkir berdempetan dengan jarak 30 hingga 50 cm. Akibatnya, saat terjadi kebakaran, api dengan cepat merambat dan melahap habis 50 unit bus terparkir di area tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan tim Reskrim Polsek Cikarang Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan.
Dipicu mabuk minuman keras, 3 preman kampung yang kerap membuat ricuh nekat mengeroyok Kapolsek dan Ramil Cicalengka yang mengikuti Karnaval HUT ke-81 RI di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya Kapolsek mengalami luka di wajah dan harus mendapat perawatan medis. Kapolsek dan Ramil tiba-tiba diadang dan diserang 3 pemuda, Riki, Yogi, Indra, saat karnaval digelar di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pengeroyokan bermula ketika rombongan karnaval memenuhi alun-alun Cicalengka. Ketika pemuda tiba-tiba terlibat cekcok hingga suasana tak terkendali. Kapolsek dan Ramil yang berada di lokasi berusaha melerai, namun membuat para pelaku tak terima hingga berbalik menyerang kedua pejabat. Akibat pengeroyokan ini, Kapolsek dan Ramil terluka di wajah dan harus mendapatkan penanganan medis. Sementara ketiga pelaku diduga mabuk minuman keras. Hingga selang 6 jam kemudian dibekuk tim Polresta Bandung. Jadi si para pelaku ini sama-sama karnaval terjadi cekcok dengan peserta lain sehingga Pak Kapolsek langsung melerai. Tapi justru Pak Kapolsek langsung diserang dengan padahal demikian. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam dijerat hukuman kurungan penjara 5 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Hari kedua perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, ribuan orang tumpah ruah memadati lokasi perlombaan di kawasan Kalimalang, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dari sekian banyak perlombaan, lomba panjat pinanglah yang menjadi primadona warga yang datang. Informasi ini sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejumlah peserta lomba panjat pinang ini tak kuasa lagi menahan tubuh akibat licinnya titian yang dibaluri minyak di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Tradisi panjat pinang sebagai bagian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini ternyata sudah dimulai sejak tahun 80-an. Tingginya batang pinang serta lumuran minyak dan pelicin membuat peserta bekerja ekstra keras mencapai puncak. Sejumlah peserta juga harus berkali-kali dengan membentuk formasi dan saling menopang. Strategi peserta pun menjadi hiburan bagi ribuan warga yang memadati lokasi perlombaan. Meski harus berjibaku. Puluhan korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Selasa malam, gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu lalu menewaskan sedikitnya 70 orang dan melukai 218 orang. Sekitar 4.500 bangunan pun rusak. Evakuasi korban gempa Flores dari wilayah terdampak terus dilakukan. Untuk wilayah terisolir, Basarnas menggunakan helikopter untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terluka. Salah satunya di Kabupaten Manggarai Timur, lokasi terdampak gempa paling parah. 3 orang patah tulang dievakuasi menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk mendapat penanganan intensif. Salah satunya seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Tuhan. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu. Sedikitnya 68 orang tewas dan 218 lainnya terluka. Sementara sekitar 4.500 bangunan di 7 kabupaten di NTT rusak. BMKG mencatat sedikitnya 2.000 gempa susulan sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Ribuan warga mengungsi dan tinggal di sejumlah tenda darurat dalam kondisi kekurangan air bersih. Bantuan ke lokasi terdampak gempa terus mengalir dari berbagai daerah. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.